Nah, hari ini kita sudah masuk kepada sesi terakhir daripada pelajaran kita dari buku Bimbingan Pranikah GMI KPS pada bab yang ke-11 ya. Pertanyaan dan jawaban seputar pernikahan dalam budaya Tionghoa. Nah, mudah-mudahan buku ini bisa kalian buka sebelum nanti. Besok kita akan ketemu ya. Yuk kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, berkati supaya kami dapat sungguh-sungguh diberkati Tuhan, sehingga di bab terakhir ini kami akan belajar dan kami akan membahasnya supaya pernikahan kami lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih pernikahan Tionghoa ini ya. Kita tahu bahwa budaya Tionghoa ini sangat kuat ya. Apalagi kita tahu budaya Tionghoa lebih banyak kepada dipengaruhi pengajaran agama Konghucu ya kan? Nah, tapi bagaimana kalau kita sudah Kristen? Bagaimana kalau kita sudah menjadi murid Yesus? Bagaimana kalau kita sudah menjadi orang percaya kepada Kristus? Nah, tentu kita akan menyikapinya dengan iman Kristen, dengan ajaran firman Tuhan tentunya. Kalau tidak, maka itu bukan orang Kristen. Orang Kristen harus didasarkan pada Alkitab. Apa kata Kristus? Apa kata firman Tuhan? Nah, yang pertama tentang memilih hari baik untuk menikah. Bagi kita orang Tionghoa yang sudah masuk Kristen, kebanyakan masih terpengaruh dengan budaya ini. Cari hari baik gitu ya kan. Ini bosui, ini anesui, ini bosui, sui, anesui. Nah, bagaimana sih kalau kita sudah percaya Kristus? Harus kita ingat ya intinya. Kita hari itu semua baik. Semua baik. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua baik. Nah itu. Nah, biasanya sepasang calon pengantin walaupun sudah percaya Kristus bisa saja mereka masih dipengaruhi oleh pengaruh budaya yang mencari hari baik. Atau dari kedua orang tua belah pihak. Nah, biasanya jika mereka mau memilih hari, maka kita memberi kebebasan kepada mereka. Ya tentunya begini ya. Karena kita percaya semua hari baik, ya sudah. Daripada kita berantem gara-gara hari, orang tua bilang, nggak mau, aku mau hari ini. Ini yang baik, yang itu gua baik. Ya sudah. Ya, tapi sebenarnya kalian harus mengerti semua hari baik. Dan jangan sampai kalian terpengaruh begitu ya. Nanti kalau kalian sudah membentuk rumah tangga, udah di pernikahan, ingat itu, semua hari baik. Jangan nanti sudah Kristen, nanti next ke depan Anda punya anak, mau nikah kan, Anda masih cari itu, tidak boleh. Nah, tetapi bagaimana kalau begini Pak? Sebenarnya kami mau tentukan tanggal begini, tapi orang tua menentukan begini. Ya kalau menurut saya sih, kita berbahagialah orang yang mencari membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kita cari damai itu ya. Tapi saya ingatkan bahwa semua hari baik. Kejadian 1 ayat 31 ya. Makalah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Perhatikan di Alkitab. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6. Semua di kalimat Allah melihat itu baik. Itu berarti semua hari baik. Sampai hari ke-7 semua hari baik. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang akan menikah, ini penting kita jangan sampai terjebak dengan pengajaran-pengajaran tidak sesuai Alkitabiah. Ya. Lalu yang kemudian yang kedua, bagaimana tentang melangkahi yang lebih tua. Nah, dalam tradisi pernikahan, seringkali seorang yang mau menikah, jika melangkahi abang atau kakaknya, maka dibuat suatu tradisi yang akan, di mana tradisi itu yang akan menikah melangkahi kakak atau abangnya yang belum menikah, biasanya akan memberikan baju kepada abang atau kakaknya yang akan menikah, yang melangkahi kakak atau abangnya. Nah, sebagai tanda bahwa adiknya ini akan mendahului kakak atau abangnya. Bila ini terjadi sejauh tidak ada penyembahan atau sejenisnya, ya sudah tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi kalau sudah ada unsur magis, unsur penyembahan berhala, kita harus tegas, kita orang Kristen harus nyatakan kebenaran. Tapi sekali lagi ya, kita harus ingat, kita orang Kristen tuh harus mencari damai. Kenapa? Ini yang paling penting. Ya, saya bukakan dasar ayatnya, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi intinya
Ya sudah, kalau tradisi ini tidak melanggar firman Tuhan, tidak ada penyembahan berhalanya, tidak ada yang membuat nama Tuhan tercela, ya sudah, lakukan. Nah, tapi kalau sudah menyangkut iman kita, kita harus berani mengatakan kebenaran. Lalu yang ketiga, acara pangte, acara minum-minum teh. Dalam pernikahan Tionghoa biasanya ada diadakan acara pangte. Adapun kegiatan ini memperkenalkan kepada suami atau istri dengan cara memanggil anggota keluarga dekat atau kerabat dekat suami atau istri dengan memberikan minum teh, memperkenalkan yang diberi minum teh disebut apa panggilan untuk kerabat tersebut, dan ini diperkenalkan oleh suami atau istri. Nah, yang bagus ini ya memperkuat tali silaturahmi untuk juga mengenal ya kan keluarga-keluarga dipanggil sebutan apa, engkong lah, apalah, susul apa sebagai macam. Nah, bagi keluarga yang beragama Buddha biasanya akan dimulai dengan menyembah kakek nenek yang sudah meninggal atau ayah ibu yang sudah meninggal dengan cara memberi minum kepada mereka dengan memanggil nama mereka. Dalam hal ini, nah kita harus berani tegas menolak untuk menyembah kepada orang tua atau leluhur yang sudah meninggal. Sebab itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam Keluaran 20 ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di air, di bawah bumi. Ya. Bandingkan juga dengan Ulangan 4 ayat 16, ayat 23, 5 ayat 8. Kita buka yuk Ulangan 4 ayat 16 ya, Ulangan 4 ayat 16. Ya, Ulangan 4 Ulangan 4 ayat 16 ya. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Nah, ini ya. Kemudian ayat 23. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya, dan kamu membuat bagimu patung menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau buat. Lalu 5 ayat 8 ya. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit, di bawah, di atas, atau di bumi, di bawah, atau yang ada di air, di bawah bumi. Nah, ya. Jadi kita harus ingat itu, bahwa dasar kita firman, ya. Jangan menyembah. Tetapi kalau tidak bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan, oke, kita dipanggil untuk membawa damai. Lalu yang keempat, menghormati orang tua. Dalam pernikahan Kristen biasanya dilakukan penghormatan orang tua dengan menyediakan bingkisan oleh pihak pengantin untuk kedua orang tuanya. Hanya saja hal menyembah bagi orang tua yang sudah meninggal tidak boleh dilakukan. Dan biasanya jika sudah meninggal akan digantikan oleh saudara kandung dari pengantin. Firman Tuhan jelas mengingatkan untuk menghormati orang tua. Ya, hanya saja dalam praktik penyembahan itu tidak boleh terjadi penyembahan berhala. Dasar firman Tuhan kita menghormati orang tua adalah Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, nanti ada dari mempelai ya kan, untuk mempelai wanita kepada orang tua mempelai wanita ya kan, pria juga kepada orang tua pria, demikian sebaliknya. Nah, itu ada nanti kasih bunga. Nah, kalian harus mempersiapkan ya, itu aja. Dan tambahan lagi, nanti kalau sudah menikah, pada saat pemberkatan pernikahan, maka apa yang harus dilakukan adalah kalian memberikan persembahan sulung. Nah, jadi persembahan itu sukarela. Seberapa kalian ikhlas ya, sebagai tanda untuk kalian ya bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, tentu kalian kasih. Itu wajib ke gereja. Nah, bagaimana dengan hamba Tuhan? Ya, kalau kalian tergerak memberi itu silakan Anda kasih. Tapi kalau Anda pun tidak mau memberi juga nggak apa-apa. Ya, saya pun tidak akan meminta. Nah, tetapi
saya mau kasih tahu bahwa kalau untuk ke gereja Anda harus kasih. Karena itu sebagai tanda Anda bersyukur kepada Tuhan, mengalami Tuhan. Anda sudah diberkati Tuhan. Jangan lupakan. Ya. Nah, tapi saya percaya bahwa Tuhan memakai kalian yang akan menikah ini untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu perlu. Ya, saya akan tambahkan di sini, memang di buku tidak ada. Kalian harus membentuk rumah tangga dengan menghadirkan Allah. Dan bagaimana caranya? Buat mesbah keluarga. Nah, penting kita buat mesbah keluarga itu. Ya, Pak, apakah ada dasar firman Tuhannya? Ada dasarnya. Saya akan buka ya. Mari kita buka bagian firman Tuhan. Ya. Kita buka Ayub ya. Ayub pasal yang pertama ya. Ayat 5 ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Nah, bro, ini namanya mesbah keluarga. Berarti menghadirkan Allah pada zaman waktu itu. Tentu pada zaman waktu itu mereka masih mempersembahkan korban. Tapi kita di zaman perjanjian baru ini, zaman anugerah, Kristus sudah mati di kayu salib menebus kita. Nah, satu lagi ya, saya membuka bagian dari Kejadian ya. Kejadian pasal yang baik. Kejadian pasal ya. Pasal yang ke-9 ya. Ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Nah, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka. Itu berarti apa? Allah hadir, memberkati dan memberikan firman. Itulah fungsi dalam mesbah. Jadi di dalam mesbah Tuhan itu, ya, kenapa kita perlu menghadirkan? Supaya Allah memberkati dan memberikan firman. Nah, inilah dasar mengapa perlu dilakukan mesbah keluarga. Kalau mesbah keluarga tidak dilakukan, apa yang terjadi, saudara? Berarti tidak menghadirkan Allah di dalam rumah tangga kita. Nah, bagaimana menghadirkan Allah? Sederhana. Mulai dari kalian tidak punya anak dulu. Kayak saya dulu sama istri, tidak punya anak, tetap nyanyi satu lagu pujian, doa, nyanyi satu lagu persiapkan firman Tuhan, nyanyi pujian untuk mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, baca, pakai renungan, buku renungan aja. Dan baca Alkitab, baru diskusi, doa sama-sama. Udah doa Bapa kami, Bapa terima kasih, udah selesai. Nah, kalau ada anak juga libatkan anak. Sampai anak dari kami belum punya anak, sampai punya anak baby Joshua, sampai Joshua udah besar, mesbah keluarga. Bisa fleksibel waktunya. Kalau bisa 5 menit, 10 menit, 1 jam, ya tergantung. Kalau kita merasa membutuhkan itu lebih dalam lagi. Nah, kenapa kita harus membuat mesbah keluarga? Nah, ini dasarnya ya. Mazmur 127 ayat 1 ya dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu
bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti dengan yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kita perlu sadar bahwa Tuhan itu memberikan berkatnya bagi orang yang mencari Dia. Jadi kalau kita membangun rumah tangga tidak melibatkan Tuhan, sia-sia kita membangunnya. Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan berjaga-jaga atas rumah tangga kita, sia-sia kita mengusahakannya. Jadi betul kita butuh Tuhan. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia. Jadi garis bawahi, tidak ada yang sia-sia ketika Tuhan ikut campur tangan dalam membangun rumah tangga. Tidak ada yang sia-sia ketika Tuhan berjaga-jaga atas kehidupan rumah tangga kita, termasuk kota. Artinya apa? Mesbah keluarga ini adalah cara ya untuk melibatkan hadirat Tuhan. Saya ingat waktu mesbah keluarga ya, kami sebelumnya berantem, lalu firman Tuhan pas. Hai istri, hormati suami. Hai suami, kasih istri. Wah, kami tangis-tangisan. Saya ingat itu di Marconi itu waktu saya pelayanan. Nah, itulah pentingnya mesbah keluarga. Kalau kita tidak ada mesbah, kita tidak izinkan suara Tuhan berbicara, bagaimana kita bisa tahu kehendak Dia? Kalau kita tidak berfokus kepada Dia, bagaimana kita bisa kuat menghadapi situasi? Nah, tapi ingat ya, mesbah keluarga ini perlu kita lakukan, tapi juga perlu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Misalnya suami saat teduh sendiri itu perlu, istri juga saat teduh sendiri perlu. Jangan tidak dilakukan. Dan nanti kalau anak kita sudah besar, kita latih juga. Kayak Joshua itu. Dulu masih kecil saya ajarkan Alkitab ya, firman Tuhan dari Alkitab yang ada bergambar. Dan sekarang suruh dia baca satu perikop ya. Mulai dari perjanjian baru sudah selesai, ini perjanjian lama dari bilangan. Nah, saudara, itu penting. Kenapa penting? Karena kalau kita tidak mendidik anak kita dalam takut akan Tuhan, berarti kita sedang membuat generasi kita jadi generasi yang melupakan Tuhan. Oh, di Alkitab ini ngeri, saudara. Ya, saya akan membaca apa dampaknya ketika generasi selanjutnya ya tidak dididik dalam takut akan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Kehancuran, saudara. Kehancuran. Ya, kehancuran. Nah, itulah makanya saudara pentingnya kita mendidik anak kita dalam takut akan Tuhan. Saya baca Hakim pasal 2 ya. Ya, Hakim pasal 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan kepada bagi orang Israel. Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah, nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Garis bawahi, seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Berarti pada meninggal ya kan. Lalu muncullah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Pertanyaan, kenapa mereka tidak kenal Tuhan? Bisa jadi orang tua sebelumnya tidak mengajarkan dengan benar tentang Tuhan. Padahal perintah Tuhan ini jelas di dalam Ulangan ya. Di dalam Ulangan itu jelas firman Tuhan itu. Enggak main-main. Kalau Tuhan menyuruh Tuhan itu memang pengen supaya ini fungsi orang tua mendidik anak ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada dahi tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menulisnya pada tiang rumahmu dan pada tiang gerbangmu. Bayangkan Tuhan bilang, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintah kepadamu haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya berulang-ulang. Waktu anak itu masih kecil, waktu anak itu belum mengerti, berulang-ulang sampai dia mengerti. Ketika anak tidak mengerti, kita ajarkan terus sampai dia mengerti, dari dia bayi sampai dia nanti remaja sampai dewasa. Itu nanti firman Tuhan bekerja di dalam otaknya, bekerja dalam hidupnya, rohnya, jiwanya, tubuhnya. Saudara, nggak main-main. Ketika kita lalai, apa yang terjadi? Muncullah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ketika tidak mengenal Tuhan, maka hancurlah, jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, ini penting. Makanya ini kalau saya mau buat pelajaran yang ke-12, saya gabung ya, 11 dengan 12. Itu pelajaran apa? Yang 11 tadi tentang tradisi Tionghoa, yang 12 tentang mesbah keluarga. Penting, ajarkan anak itu berulang. Bahkan orang Yahudi harus tulis firman Tuhan, taruh di sini ya, tulis di dinding rumah supaya ingat kebenaran firman Tuhan. Nah, tentu hari ini saya mau mengajarkan kepada Anda, ajarkan. Joshua saya muridkan, saya suruh dia hafal ayat firman Tuhan. Kemudian saya muridkan, saya ngajari dasar kekristenan. Jadi tugas kita mendidik anak itu bukan pendeta, tugas orang tua, ayah ibu. Terlepas saya pendeta atau enggak, kalaupun saya bukan pendeta, saya harus didik anak saya dalam takut akan Tuhan. Nah, itulah yang saya sampaikan. Jadi saya nanti akan tulis judulnya ya, 11 pelajaran 12 dan bab 11 dan 12. 12 dalam kurung tidak ada di buku. Ciptaan sendiri, iya. Nah, oke. Buat yang akan menikah, selamat ya. Kalian sudah sampai ke video ini. Semoga kalian semakin bertumbuh dalam Tuhan, iman kalian semakin dikuatkan. Dan pada saat pernikahan Anda boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, berkatilah supaya pelajaran ini boleh menjadi berkat, dan pasangan yang akan menikah, baik calon suami, calon istri, bisa dipersatukan dalam kasih Tuhan. Dan mereka setia sampai maut memisahkan mereka. Mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Masuk pada sekolah kehidupan yang kita tidak tahu berakhirnya, sampai salah satu atau kedua-duanya dipanggil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pelajaran ini, menyiapkan kami untuk memasuki pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.